Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ulas permainan antar engine dari komputer chess championship yang ada di chess.com yang sudah masuk ke season ke-24. Dan sekarang sedang berlangsung kawan sesi blitz semifinal yang diikuti oleh 6 engine. Antara lain Stockfish menempati posisi pertama kawan, sudah memainkan 247 game. Posisi kedua ada Torch. Torch ini kawan menggeser dominasi Lila C0 ataupun Dragon. Torch merupakan engine debutan dari tim chess.com kawan yang dikembangkan oleh tim IT-nya chess.com. Diterbitkan tahun lalu kawan, sekarang sudah bisa menggeser posisi Lila C0 dan Dragon. Tapi dalam permainan kontrol waktu yang panjang kawan, Torch ini masih berat mengalahkan Lila C0, tapi sudah mampu mengalahkan Lila C0 dalam permainan cepat seperti Blitz ataupun Bullet, bahkan Rapid juga beberapa kali sempat mengalahkan Lila C0. Tapi sementara Stockfish ini tak ada obat lagi kawan, atau tak ada lawan dengan Stockfish. Masih menempati posisi pertama baik di komputer chess championship yang ada di chess.com ataupun di TCEC. Nah, coba lihat dari tabel cross ini kawan. Memang Torch ini tak berdaya atas Stockfish. Dari 50 game yang mereka mainkan kawan, Stockfish unggul dengan 32,5 poin. Torch hanya 17,5 poin saja. Tapi Torch unggul terhadap Lila C0 kawan. Skornya ya terbilang tipis ya, hanya unggul 4 poin saja. Luar biasa Torch dan juga unggul atas engine-engine yang lain kawan. Nah, kita akan lihat ya satu permainan Torch melawan Stockfish. Tapi jangan harap Torch menang melawan Stockfish. Dari tabel cross ini saja sudah terlihat kawan, Stockfish unggul 15 poin kawan. Oke, salah satu game yang akan kita ulas kawan. Terlebih dahulu tabel crossnya ini saya tutup dan layar ini juga saya matikan. Kalau tidak saya matikan saat rekaman menuju papan analisis, nah suara langkah-langkah kedua engine ini akan terdengar tep 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 tep. Jadi saya tutup terlebih dahulu ya. Kita ke papan analisis permainannya Stockfish versus Torch. Admin lupa game keberapa tadi kawan. Tapi yang penting kalian nanti bisa melihat bagaimana Stockfish ini membongkar permainan lewat sisi raja kawan. Karena di petak pusat tertutup, di sisi menteri tertutup. Jadi kalau ingin menang, ingin membongkar permainan, Stockfish harus bongkar lewat sisi raja. Dengan langkah-langkah yang cukup riskan, raja dan menterinya berada di satu lajur, di lajur H. Tapi dengan beraninya dia membuka lajur H kawan, tidak takut dengan benteng-bentengnya Torch. Nah, ada pion G6, kalian tak perlu hiraukan tanda kuning seperti ini kawan. Ini adalah engine yang main. Stockfish 17 tidak menyukainya, hanya itu saja. Nah, ada gajah F4, pion E4 didahulukan, lebih disukai Stockfish 17 kawan. Oke, gajah F4 dimainkan oleh Stockfish di sini. Sekali lagi, admin menggunakan engine terbaru Stockfish 17 untuk mereview permainan antar engine ini kawan. Tentu engine yang biasa kita pakai di chess.com ataupun di Lichess beda dengan engine-engine yang bertarung di komputer chess championship ya. Ya, kalau di komputer chess championship ya mungkin engine-engine yang baru dikembangkan kawan, atau masih dalam tahap uji coba. Pion E4 baru sekarang dimainkan oleh Stockfish. Ada pion C6 kawan, berikan jalan bagi menteri keluar, juga ya menambah kontrol petak pusat baris kelima. Atau nanti untuk dukungan kawan bagi pion D, pion B. Menteri D2 sepertinya akan rokade panjang Stockfish. Ada pion B5 kawan. Ancam kuda mendapatkan pion yang di sini terlebih dahulu gajah D3. Lanjut Stockfish, tetap pion dorong maju ganggu kuda. Kuda ke E2. Ada pion A5 perkuat posisi pionnya. Pion H3 lanjut Stockfish dan Torch mengembangkan kuda B ke D7. Stockfish kembangkan kuda F3, ada gajah G7. Stockfish langsung menantang pertukaran gajah gelap, ditahan ditolak. Dan pion A3 tantang Stockfish. Gajah B7 lanjut Torch terlebih dahulu. Admin tak perlu tunjukkan langkah-langkah alternatifnya ya. Game ini panjang kawan, jadi kita nikmati saja. Kita tidak perlu evaluasi langkah-langkah engine. Ya tentu ada langkah-langkah alternatif, langkah-langkah pilihan yang lain. Tapi sementara kita direct saja kawan. Akhirnya Stockfish yang mendahului pertukaran gajah gelap ambil balik.
Admin hanya menerangkan apa arti langkah-langkah kedua engine ini saja ya untuk saat ini. Nah, di sini pion H4 lanjut stockfish. Apakah siap dorong untuk bongkar lajur H ini kawan? Apakah ada ide nanti pengorbanan jika disikat kuda ambil balik langsung dengan benteng untuk membuka lajur H, lajur G? Dihentikan dengan pion H5, ada kuda G3 mencoba menekan pion di sini ataupun menteri keluar ke petak G5, kuda siap melakukan skak menusuk ke petak H6, oleh karena itu bentengnya langsung digeser ke lajur H kawan. Rokade pendek tidak memilih rokade panjang karena juga siap dibuka kawan oleh hitam. Nah, jika kalian memilih rokade panjang di sini, ya ada menteri C7 bisa dipilih oleh hitam kawan, atau langsung saja dengan pion B pukul pion A3 terbuka lajur-lajur. Kurang bagus buat putih kawan. Jadi stockfish memilih untuk rokade pendek saja. Lila Cicero menantang permainan di sisi menteri, buka diagonal terang kawan, dan juga membuka tantangan pertukaran pion. Ditahan dengan pion C3. Sekarang pion E6 lanjut torch. Di sini ada benteng AD1 lanjut stockfish dan torch dorong maju pion C4-nya. Membuat langkah pengorbanan pion. Apa maksudnya kawan? Ya, agar pion ini lemah. Dipertahankan oleh stockfish, gajah mundur ke petak C2. Kemudian, maaf bukan ke petak C2 kawan, tapi ke petak B1 langsung. Dan Lila C0 lagi-lagi salah. Karena saking seringnya kita ulas permainan Lila C0 menghadapi stockfish kawan. Saya salah menyebutkan nama engine-nya. Torch dorong maju pion B3 menutup permainan di sisi menteri kawan. Apakah diikuti dengan pion D5? Kita lihat saja. Benteng FE1, kuda H7 untuk kontrol petak G5 ya. Buka akses menteri juga menjaga di ruang-ruang gelap ini. Menteri F4 menyerang pion kawan. Ada kuda B6, buka akses menteri menjaga pion dan persiapan juga pertarungan petak D5 mungkin. Kuda F1, menteri C7 kawan. Kemudian ada kuda E3, berkuat petak senternya. Dan benteng AC8 berkoordinasi dengan menteri. Pion siap dorong menantang pertukaran mungkin. Nah, menteri mundur ke H2. Sekarang dorong maju pion D5 menantang pertukaran menteri kawan. Ditutup oleh stockfish dengan pion E5. Tertutup sudah diagonal gelap kawan. Ya, ini bisa dimanfaatkan nanti oleh gajah terangnya. Bermain di diagonal B1 H7. Sekarang kita lihat, petak pusat sudah tertutup. Sisi menteri juga tertutup. Masih bisa dibuka juga oleh hitam dengan pion F6 mungkin. Nah, bagaimana jika ditantang langsung kawan dengan pion F6? Ya, ditahan saja. Nanti bisa ditempati kuda ya. Menteri bergerak ke petak G3. Kurang bagus buat hitam. Oke, torch bermain dengan langkah geser benteng satunya. Benteng CG8 kawan. Untuk persiapan, raja geser kawan, lari ke sisi menteri, dan dua bentengnya bermain di lajur G dan di lajur H. Sudah sangat jelas terlihat. Nah, stockfish pun tidak takut kawan. Dia buka lajur-lajur sesegera mungkin. Pion G4 diterima, ambil balik oleh kuda. Kemudian raja lari ke F8. Raja malah geser ke lajur H. Ke lajur H kawan. Tidak mengikuti raja hitam bergeser ke sisi menteri. Malah bergeser ke lajur H. Bersama menterinya pula. Nah, kuda 4 serang pion, ada benteng E2, pertahankan baris keduanya, raja lari ke petak E7, kemudian geser benteng satunya kawan, benteng G1, lanjut stockfish, raja geser terus, petak D7, sekarang stockfish mulai buka lajur-lajur, padahal di sini ada raja, ada menteri kawan, kebalik ya, ada menteri, ada raja kawan, dibuka kawan. Diterima oleh torch. Pion diambil, pion H5. Menteri ambil balik. Coba lihat kawan, coba lihat. Menekan kuda yang di sini. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Menteri D8, lanjut torch. Perkuat kedua bentengnya. Nah, di sini kuda ke H6, ancam benteng. Kita mundur sejenak. Bagaimana tadi jika kuda ini menghindari serangan dari gajah ini kawan? Anggap contoh ya. Kalau ke sini dicaplok dengan kuda di sini temponya skak kawan. Putih tak akan ada masalah. Raja ke C6 di sini
maka ada gajah H7 yang bisa blokade ancaman, nggak ada masalah. Sama juga kalaupun kuda kalian tidak mau berkorban di peta F6, lompat ke peta G5, sama kuda F6 skak, raja geser, masih ada gajah yang bisa blokade, kuda kalian dalam posisi terancam juga. Nah, kuda sikat gajah, putih akan ambil benteng G8. Nggak ada masalah buat putih, walaupun raja menterinya berada di posisi yang sangat terbuka, kawan. Kalau kalian pasti nggak mau seperti ini ya. Engine yang main. Ini Stockfish kawan, bukan kalian. Oke, menteri D8 tadi pilihan dari Torch. Stockfish melangkah kuda 6 serang benteng, serang pion. Benteng full, benteng terlebih dahulu. Ambil balik oleh raja. Kemudian di sini menteri E8. Kuda caplok pion F7 ancam benteng. Benteng G8 skak. Raja H2. Raja H2. Kenapa tidak lari ke tempat yang lebih tertutup saja ya? Malah ke tempat yang terbuka. Gak ada masalah juga. Nah, di sini benteng G7, Stockfish yang main, bukan kalian ya. Pertahankan posisi kuda serang kuda, gajah sikat kuda H7, menteri ambil kuda F7, pertukaran menteri ambil balik. Serang gajah, serang kuda, kuda G5 serang balik benteng, pertahankan gajah, benteng G7 ada pion F4. Nah, di sini raja ke C6 kawan, gajah tarik mundur untuk menghindari tekanan dan siap caplok pion yang ada di peta E6. Gajah C8, raja mulai bergerak ke G3, di sini benteng G8, raja G4, ada benteng H8, ada gajah bergerak ke G6 kawan. Siap untuk dukung kudanya caplok pion yang di sini mungkin. Di sini benteng H1 siap menyusup nanti kawan. Di peta B1 preteli pion ini dan berharap pada pionnya bisa promosi. Kalau ke sini kawan, ada skak terlebih dahulu mungkin ya. Raja ke F3, benteng B1. Wah, susah kalau gini ya, susah. Apa yang dilakukan oleh Stockfish di sini kawan? Stockfish korbankan kuda caplok pion E6. Ambil oleh gajah skak. Raja maju dan siap menyusup kawan dengan 2 pion bebasnya nanti, berharap 1 perwira hitam juga akan kembali di tangannya. Raja mundur ke D7, backup gajahnya, raja putih F6 kawan. Mungkin diikuti pion nanti di sini. Kita lihat gajah G4 serang benteng, benteng F2, ada kuda ke B6. Kuda ke B6 untuk membantu rajanya mempertahankan posisi kerucil-kerucil yang siap didorong kawan. Sangat berbahaya. Pion F5, pion E6, promosi. Wah, bahaya kalau kuda ini tidak diaktifkan. Benteng G2. Gajah F3. Benteng naik ke G5. Kemudian di sini kuda A8. Gak berani kawan. Gak berani untuk coba ancam pion di sini. Karena dia akan terlambat untuk mengawal pion ini. Skak dan 2 langkah bisa promosi kawan, temponya di situ. Oke, jadi kuda ini lompat kawan ke peta A8 untuk nanti bergerak ke C7 dan kawal peta E8. Gajah F5 skak. Raja C7. Sekarang benteng G8 serang kuda. Kuda ke B6, pion E6. Ada benteng E1, di sini dorong maju terus. Kemudian gajah H5, kawal peta terakhir kawan dengan bentengnya. Benteng H8. Raja D6. Tinggalkan gajahnya, diambil. Kemudian benteng ambil pion E7. Sebentar kawan. Oke, lanjut kawan. Ada message tadi dari Google Chrome. Di sini ada gajah G4. Benteng E1 kawan. Raja G5. Berikan jalan bagi pion. Benteng B1. Tak peduli, benteng H6 skak terlebih dahulu. Raja mundur. Kemudian benteng H2. Pertahankan sementara waktu kawan. Benteng G1. Bagaimana jika di backup dengan kuda kawan untuk coba rebut pion ini? Wah, wassalam kawan. Pion ini lebih cepat promosi. Kalau kalian sikat pion ini ya jual beli. Kira-kira mana yang lebih cepat kawan? Pion F6. Kuda A4, pion F7 di sini. Nah, kalian bisa promosikan atau juga kawal. Santai terlebih dahulu. Tidak ada kesempatan hitam mempromosikan pionnya. Oke. Setelah benteng H2, benteng G1 pilihan dari Tots.
pion F5, kuda D7. Jaga petak gelap ini kawan. Terlebih dahulu dengan pion A4, kemudian benteng F1. Ada benteng E2, siap diangkat untuk pin kuda, baru dorong pion. Di sini benteng G1, benteng E7, raja D8, benteng mundur ke E6, raja kembali ke C7, dan sekarang benteng turun lagi ke E2. Di sini benteng F1. Kalau Stockfish 17 lebih menyukai benteng naik ke petak G3 saja kawan. Oke, benteng F1 mengawal petak F6. Ada gajah H3 serang benteng kawan. Benteng H3, gajah G2. Ancam benteng, ancam pion. Benteng C1. Ya, kalau dipin bagaimana? Ya sudah saatnya dorong pion ya. Oke, gajah mengawal petak F1, serang benteng, serang pion, benteng geser ke petak C1. Harapannya ke sini nanti kawan. Dorong langsung pion F6, raja geser. Ada gajah 3, eliminasi kuda supaya bisa promosi kawan. Kuda dikorbankan, ambil pion F6, ambil balik kawan. Nah, benteng H1 ada gajah F5. Ada benteng skak, blokade dengan gajah. Di sini benteng H8, benteng E6 skak terlebih dahulu, mundur petak D7, ada raja gerak ke E5. Coba dekati pion, siap beradili satu persatu. Benteng H2, incar pion petak B2 kawan, terlebih dahulu gajah E8 skak. Raja geser ke C7, diikuti raja ambil pion, kemudian benteng ambil pion B2. Benteng E7 skak, mundur ke petak C8. Stockfish 17 lebih menyukai bergeser ke petak B8 langsung. Kalau ke sini kawan, maka raja ke petak D6 saja. Ancaman skakmat lebih cepat. Oke, mundur ke petak C8, raja C6 kawan. Ada potensi skakmat yang sudah tak bisa dibendung, tapi masih cukup panjang, 20-an langkah saja kawan. Bukan saja, tapi panjang. Oke, benteng F2 berikan jalan bagi pionnya promosi. Sekarang pion D5. Pion B2, gajah kawal, ada raja B8, dorong maju pion D6, benteng F8, benteng B7 skak, raja mojok, diikuti raja ke C7. Di sini promosi, sikat oleh benteng, kemudian raja A7, pion dorong, ada benteng G8, benteng B5 skak mat satu langkah, sikat gajah, benteng skak, blokade, pion promosi, benteng pukul benteng, dan skak mat kawan di petak B6, menteri B6, skak mat di langkah ke-90. Itulah cara Stockfish untuk membongkar permainan di petak pusat kawan. Tidak ada cara lain untuk tidak membongkar lewat sisi raja. Dia ambil resiko buka lajur-lajur di mana raja menteri berada di satu lajur, tapi dengan berani dia bongkar semuanya. Dan sempat membuat langkah pengorbanan kuda untuk meloloskan dua pion bebasnya. Luar biasa dari Stockfish. Sudah nggak ada lawan. Ibarat kalau manusia, maknyus lah ya. Oke, itulah kawan permainan antara engine kali ini. Antara Stockfish versus Torch. Semoga bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.